Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah UI UX, di mana kami membuat desain aplikasi dengan judul Yuk Makan. Yuk Makan ini dikelola menggunakan Figma yang menggunakan prinsip-prinsip user interface dan user experience. Perkenalkan, nama saya Revalia Sari dengan NIM 152404662. Kenalkan nama saya Tia Julia Orlinda dengan NIM 152406117. Perkenalkan, nama saya Ruth Gladispa dengan NIM 152404008. Perkenalkan, saya Octavia Priluki, NIM 152400723. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan hasil dari proyek yang sudah kami kerjakan. Baik, yang pertama di sini ada logo, di mana logo ini menampilkan garpu dan sendok sebagai simbol makanan, topi chef sebagai tanda keahlian memasak, dan bintang yang menunjukkan kualitas dan pelayanan yang baik. Logo ini menggambarkan aplikasi kuliner yang sederhana, terpercaya, dan berkualitas. Next. Kemudian di sini terdapat 3 rumusan masalah, di mana yang pertama ada pelanggan menunggu lama saat memesan, yang kedua promo tidak tersampaikan dengan efektif, dan yang ketiga pelanggan tidak selalu bisa datang secara langsung. Selanjutnya, nah, kemudian di sini ada tujuan, di mana tujuan aplikasi Yuk Makan ini adalah untuk menciptakan sistem pemesanan makanan yang lebih cepat, tepat, dan informatif bagi pengguna. Apa sih informatif itu? Informatif adalah sesuatu yang memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat sehingga mudah dipahami oleh orang yang melihat atau membacanya. Yang pertama di sini ada efisiensi untuk mempercepat proses pemesanan agar pelanggan tidak perlu mengantri dan pesanan bisa langsung dengan lebih cepat dan praktis. Kemudian yang kedua ada akurasi, yaitu mengurangi kesalahan pesanan dengan sistem digital yang mencatat pesanan secara otomatis dan lebih tepat. Yang ketiga ada promosi, di mana ini untuk menyampaikan informasi promo secara langsung kepada pelanggan melalui potongan harga dari voucher diskon. Kemudian ada metode, di mana metode yang kami gunakan yaitu metode design thinking, yaitu sebuah pendekatan kepada user, di mana metode ini digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Selanjutnya, nah yang pertama ada empati, di mana pada tahap empati ini fokus utamanya adalah memahami pengguna. Tahap ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengumpulkan informasi tentang kebiasaan pengguna saat memesan makanan. Kami mencari tahu bagaimana cara pengguna memesan makanan, kendala yang sering mereka alami, kebutuhan, serta harapan pengguna terhadap aplikasi pemesanan makanan. Informasi tersebut dituangkan ke dalam map empati yang terdiri dari state, things, does, dan feel. Melalui empati map ini, kami dapat memahami apa yang dikatakan, dipikirkan, dilakukan, dan dirasakan oleh pengguna saat menggunakan layanan pemesanan makanan. Nah, di sini C-nya yang pertama itu ada menunggu lama bikin jam istirahat jadi habis. Kemudian kalau ada promo tapi nggak kelihatan, sayang banget. Pengen pesan tanpa harus keluar kantor, yang penting cepat, simple, dan jelas.
Kemudian things-nya ada ingin memanfaatkan waktu istirahat seefisien mungkin. Yang kedua, takut ketinggalan promo atau diskon menarik. Ketiga, memilih layanan yang paling praktis dan tidak ribet. Yang keempat, menginginkan sistem pemesanan yang bisa diandalkan. Kemudian ada DAS, yang pertama memesan makanan lewat smartphone. Kedua, membandingkan beberapa pilihan sebelum memesan. Ketiga, mencari promo atau diskon terlebih dahulu. Keempat, menghindari tempat dengan antrian panjang. Kelima, lebih memilih pesan online daripada datang langsung. Kemudian yang terakhir ada feels. Yang pertama ada frustasi saat menunggu terlalu lama. Kedua, kesal ketika promo tidak tersampaikan. Ketiga, terburu-buru saat jam istirahat terbatas. Keempat, puas dan lega jika bisa pesan cepat dan praktis. Kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ruth Bledisva. Oke, selanjutnya itu ada metode define. Ini merupakan masalah utama yang diidentifikasikan antara lain tampilan aplikasi yang sering terlalu rumit, lalu waktu pemesanan yang cenderung lama karena harus mengantri, serta di sampingnya itu terdapat dua. Yang pertama itu ada Rina Putri, di mana profilnya itu berusia 21 tahun, lalu beliau merupakan mahasiswa sekaligus pekerja paruh waktu dan tinggal di perkotaan. Tujuannya yaitu memesan makanan dengan cepat tanpa menunggu lama, lalu mengetahui promo terbaru, lalu bisa memesan tanpa harus datang langsung. Lalu pain points-nya yaitu waktu tunggu lama, promo tidak tersampaikan, lalu tidak selalu bisa datang. Dan untuk kebutuhannya yaitu sistem pemesanan online, tampilan promo jelas, lalu akses kapan saja, lalu info menu real time. Nah, yang kedua itu adalah Johan Arya, di mana beliau berusia 23 tahun, seorang karyawan kantoran dan tinggal di perkotaan juga. Nah, tujuannya itu pemesanan cepat saat jam kerja, lalu tidak melewatkan promo. Untuk pain points dan kebutuhannya itu hampir sama dengan Rina Putri, yaitu menekankan kepraktisan dan efisiensi waktu. Lalu next. Nah, lalu selanjutnya itu ada iDiet. Ini merupakan ide seperti penggunaan kategori makanan yang jelas, lalu penempatan banner promo di atas halaman, lalu navigasi bawah yang sederhana, hingga penyusunan fitur keranjang yang rapi mulai dirancang. Nah, pada tahap ini, proses rancangan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu brainstorming ide fitur dan desain serta perencanaan alur sistem dalam bentuk flowchart. Next. Nah, yang pertama itu ada brainstorming. Ini dilakukan untuk menghasilkan ide-ide terkait terkait fitur, lalu tampilan dan pengalaman pengguna dalam aplikasi Yuk Makan. Nah, di sampingnya itu ada tabel. Yang pertama itu contoh yang pertama. Kita mengambil contoh satu saja, yaitu halaman login, di mana hasilnya itu menyediakan fitur input, email, dan password, lalu menyediakan tombol login dan tombol daftar akun baru. Lalu yang ketiga itu menyediakan opsi login menggunakan akun lain untuk mempercepat proses masuk. Lalu yang kedua itu ada flowchart. Ini digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang akan dilalui pengguna saat menggunakan aplikasi Yuk Makan. Nah, di sampingnya juga ada langkah-langkah yang akan dilalui pengguna, yaitu diawali dengan mulai, lalu pengguna akan masuk ke sistem layar pembuka. Lalu setelah itu masuk ke dalam login. Nah, pengguna akan mengambil keputusan apakah pengguna ini sudah memiliki akun atau belum. Jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna cukup menginput email dan password. Tapi jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, setelah itu pengguna akan masuk ke bagian home atau halaman utama dalam aplikasi.
Nah, setelah itu pengguna juga akan masuk ke pilih kategori makanan. Nah, pengguna akan memilih jenis makanan apa aja sih yang akan diinginkannya. Lalu itu ada pilih menu. Nah, pengguna akan memilih menu makanan dari kategori yang sudah dipilih tadi. Lalu ada detail produk. Nah, dalam detail produk ini akan menampilkan dari detail menu seperti harga, deskripsi, dan informasi lainnya. Lalu input jumlah pesanan. Nah, di sini pengguna akan menentukan nih jumlah pesanan yang akan dipesan. Misalnya dia memesan salah satu makanan, dia memesan 2 makanan gitu. Lalu selanjutnya ada pilih metode pembayaran. Nah, di sini juga pengguna akan memilih metode pembayaran yang tersedia. Lalu terdapat keputusan juga nih, apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran tidak berhasil, maka pengguna akan diminta untuk menginput kembali pembayaran. Tapi jika pengguna berhasil, sistem akan menampilkan output pembayaran berhasil. Lalu selanjutnya itu pengguna akan masuk ke dalam input penilaian restoran. Setelah pembayaran berhasil, pengguna dapat memberikan penilaian terhadap restoran. Lalu yang terakhir itu selesai. Proses pemesanan makanan berakhir. Next. Oke, selanjutnya itu ada metode prototype. Tahap prototype ini dilakukan untuk menuangkan ide-ide terpilih ke dalam bentuk rancangan visual melalui aplikasi Figma. Nah, prototype ini mencakup halaman onboarding, lalu login, dashboard, kategori makanan, keranjang pesanan, hingga halaman profil dan konfirmasi pemesanan. Tahap ini juga mencakup wireframe, prototype visual, serta penerapan UI guidelines untuk memastikan konsistensi desain dan kemudahan pengguna aplikasi Yuk Makan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Octavia Apialuki. Nah, selanjutnya itu adalah wireframe. Wireframe ini merupakan rancangan awal dengan tingkat detail rendah atau low fidelity yang berfungsi untuk menggambarkan struktur halaman dan alur navigasi aplikasi tanpa penggunaan warna dan elemen visual detail. Dan wireframe-nya ini kami menggunakan iPhone 16 Pro Max. Yang kedua itu adalah prototype visual. Prototype visual ini dirancang menggunakan aplikasi sebenarnya dan telah menerapkan elemen visual secara lengkap. Yang ketiga itu ada UI guidelines. Yang pertama itu ada warna, yang kedua itu ada tipografi, yang ketiga itu ada icon, tata letak, dan tombol, dan interaksi. Nah, warna-warna yang kami gunakan itu ada 6 warna. Yang pertama itu warna emas gelap dengan kode CC9D42. Menjadi warna utama yang memberikan kesan premium dan terpercaya. Yang kedua itu ada warna emas yang lebih cerah dengan kode EAB756. Elemen pendukung digunakan pada kartu menu, icon, dan background elemen ringan. Yang ketiga itu ada warna krim lembut dengan kode PD-V9DV karena warna latar belakang utama atau background. Yang keempat itu ada warna putih hangat dengan kode V8V4EB menjadi warna background kartun from input dan select content. Yang kelima itu ada abu-abu terang dengan kode V0V0V0 menjadi elemen sekunder seperti garis pembatas background non-aktif. Yang terakhir itu ada putih dengan kode V6. Teks, icon, dan ruangan kosong. Baik,
Selanjutnya yaitu, ada font, di mana kami menggunakan 3 font. Yang pertama itu ada font Hanuman, yang kedua ada font Inter, dan yang ketiga ada font Poppins. Di mana font Hanuman ini memiliki karakter tegas, rapi, dan formal. Pada penerapannya, kami menggunakannya pada judul halaman, heading utama, dan informasi-informasi penting lainnya. Selanjutnya, uh, font yang kedua adalah font Inter, di mana penerapannya kami gunakan pada informasi harga, detail pesanan, dan juga deskripsi menu makanan. Nah, font ini cocok untuk teks panjang dan informatif. Kemudian ada font Poppins, di mana font Poppins mendukung desain UI yang sederhana namun menarik. Kemudian untuk penerapannya kami gunakan pada label, juga pada icon teks, dan pada tombol yang digunakan untuk voucher. Baik, di sini kami menggunakan navigasi bawah dengan 4 icon utama, di mana icon pertama itu ada icon rumah atau icon home, kemudian ada icon search atau icon pencarian, icon keranjang atau chart, dan icon profil atau user, di mana icon rumah membawa pengguna ke beranda atau halaman utama aplikasi. Kemudian icon pencarian atau icon search digunakan untuk pencarian produk, menu, atau konten dalam aplikasi. Nah, icon chart sendiri mengarah ke halaman keranjang belanja, tempat pengguna melihat item yang ingin dibeli. Kemudian icon profil atau user digunakan untuk membuka halaman akun pengguna seperti data diri, pengaturan, atau riwayat yang tersedia. Kemudian ada tahap tes, di mana prototipe pada aplikasi diuji langsung kepada pengguna. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa tampilan dan alur aplikasi mudah dipahami serta nyaman digunakan. Pengguna diminta mencoba aplikasi, lalu memberikan penilaian dan masukan. Beberapa hal yang diuji pada tahap ini antara lain: pertama, kemudahan memahami alur penggunaan; kedua, kejelasan ikon dan menu; ketiga, kesesuaian warna dan tampilan; keempat, kenyamanan tata letak dan tombol. Masukan dari pengguna dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil dari pengujian ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki desain agar lebih efektif, menarik, dan mudah untuk digunakan. Next. Nah, kemudian untuk hasil perancangan di sini, prototipe dilakukan dengan menuangkan ide-ide terpilih ke dalam bentuk rancangan visual menggunakan Figma, dan prototipe ini mencangkup halaman onboarding, login, halaman dashboard, halaman kategori makanan, keranjang pesanan, hingga halaman profil dan konfirmasi pesanan. Baik, langsung saja kita lihat pada halaman prototipe Figma implementasi dari aplikasi Yuk Makan. Oh, tadi jeda dulu ta recordnya ta. Laptopku nggak mau ditekan. Help me please. Baik, langsung saja kita lihat hasil prototipe dari aplikasi Yuk Makan.
Nah, di sini kami menggunakan frame iPhone 16 Pro Max dan di halaman, ini terdapat, kalimat pembuka terhadap pengguna yang baru saja login kepada aplikasi kami, kemudian, lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua ini, kami menjelaskan bahwa pengguna akan mendapatkan pengiriman dengan cepat dan pesanan akan dikirimkan dengan cepat oleh kurir kami langsung ke tujuan dari pengguna. Kemudian di halaman login ini terdapat, input daripada email, password, dan konfirmasi password. Jika pengguna belum memiliki akun, maka, akan diarahkan kepada, eee, sign in agar pengguna membuat akun terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi Yuk Makan. Nah, ini adalah halaman home pada aplikasi Yuk Makan, di mana halaman home ini adalah halaman utama dari aplikasi kami yang berisi semua informasi di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ada promo makanan, kemudian di sini ada kategori makanan, dan ini ada menu yang paling populer atau menu yang paling sering dipesan oleh pengguna. Nah, kemudian di sini ada icon notifikasi, di mana notifikasi ini adalah berita atau pesan dari aplikasi terhadap pengguna atau user. Kemudian di sini ada kalimat sapaan terhadap akun user sendiri. Nah, ini ada icon search. Nah, di icon search ini terdapat beberapa kategori sama seperti yang di halaman home sebelumnya. Di sini ada beberapa kategori burger, pizza, french fries, di mana fitur ini memudahkan pengguna untuk mencari pilihan makanan sesuai kategori yang diinginkan. Nah, jika kita klik, maka dia akan masuk ke dalam menu pizza itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa menu pizza yang bisa dipilih oleh pengguna. Kemudian di chart ini terdapat gambar dari pizzanya tersebut, kemudian ada nama menunya, beef pizza, kemudian ada harga, ada waktu atau estimasi pesanan itu akan tiba, kemudian ada rating, di mana rating ini adalah rating yang diberikan oleh pengguna sebelumnya yang telah memesan atau memakai aplikasi Yuk Makan tersebut. Nah, kita klik pada icon gambar pizzanya. Nah, ini adalah icon detail menu makanan. Ini adalah halaman detail. Nah, jadi di halaman ini terdapat nama, harga, dan berapa banyak makanan ini terjual. Kemudian ada ratingnya, ada estimasi waktunya, dan juga ada bahan-bahan yang digunakan oleh restoran kami untuk membuat pizza tersebut. Nah, langsung saja kita klik pesan sekarang. Kemudian pada alamat ini dia akan langsung otomatis, di mana kami menggunakan lokasi otomatis yang akan langsung terisi ketika kita memesan makanan. Kemudian opsi pengirimannya ini kami menggunakan opsi pengiriman prioritas, standar, dan terjadwal. Itu bisa dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Nah, dengan jarak 3,5 kilometer, pengguna bisa memilih opsi pengirimannya tersebut. Nah, jika menggunakan opsi prioritas, maka pesanan akan tiba sebelum 30 menit dan akan menambah tambahan biaya sebesar Rp5.000. Kemudian di sini pengguna bisa menambahkan catatan dan memilih voucher. Nah, di sini ada voucher diskon yang terdiri dari beberapa kategori. Nah, bisa digunakan untuk potongan harga. Kemudian metode pembayaran juga ada beberapa metode. Ada metode Yuk Makan Pay, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan transfer bank. Nah, pengguna bisa memilih salah satu dari metode pembayaran berikut. Nah, langsung saja konfirmasi pembayaran. Kemudian langsung tersedia total pesanan, total biaya, total pengiriman, dan biaya layanan. Kemudian kita klik
pesan antar. Nah, pembayaran akan berhasil. Kemudian pada halaman pembayaran berhasil ini, pengguna diminta untuk memberikan rating. Nah, jika pengguna tidak ingin memberikan rating pada restoran, maka kita bisa langsung klik tombol keluar. Nah, jika pengguna memberikan rating, maka kita klik beri nilai untuk restoran. Nah, pengguna bisa memilih bintang 1 sampai bintang 5. Kemudian klik kirim. Nah, maka nanti akan langsung kembali pada halaman home. Nah, di sini ada tombol search, keranjang. Nah, ini adalah makanan yang ditambahkan pengguna ke dalam keranjang. Kemudian ada halaman user atau profil. Ini adalah profil pengguna. Nah, di mana pada diskon tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengorder makanan. Ketika pengguna membuka aplikasi, langsung melihat diskon, pengguna akan langsung mengorder. Nah, langsung klik saja order now. Nah, nanti order now ini akan membawa pengguna langsung kepada detail pesanan dan bisa pesan sekarang. Nah, jika pengguna langsung klik tombol keluar pada konfirmasi pesanan, maka akan ada dua keputusan, ataukah lanjut pembayaran, maka dia akan kembali lagi pada halaman konfirmasi pesanan, dan jika pengguna memilih keluar, maka akan keluar ke menu ke halaman home. Nah, sama saja seperti yang populer ini, ketika pengguna melihat apa makanan yang paling populer dari restoran berikut, pengguna bisa langsung mengklik order now pada icon. Nah, sama saja seperti proses pesanan sebelumnya. Baik, lanjut ke slide dampak implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dampak implementasinya itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan kemudahan pengguna, desain antarmuka yang sederhana dan konsisten, memudahkan pengguna memahami fungsi aplikasi tanpa harus membuang waktu adaptasi yang lama. Yang kedua itu ada mengurangi kesalahan pemesanan, informasi menu yang lengkap dan jelas pada gambar, harga, dan deskripsi, membantu pengguna memilih makanan dengan tepat sesuai dengan keinginan. Yang ketiga itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, penggunaan warna yang nyaman, tipografi yang mudah dibaca, serta desain visual yang menarik memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan. Yang keempat itu ada mendukung aksesibilitas dan fleksibilitas desain aplikasi yang optimal untuk perangkat mobile, memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Aplikasi Yuk Makan berhasil dirancang untuk menjawab 3 kebutuhan utama, yaitu efisiensi waktu, akurasi pemesanan, dan penyampaian promo. Dengan menggunakan design thinking, aplikasi ini memiliki tampilan UI UX yang sederhana, navigasi yang jelas, dan fitur-fitur yang langsung menjawab permasalahan pengguna. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pemesanan makanan cepat saji yang lebih praktis, terarah, dan nyaman bagi seluruh penggunanya. Nah, sekian dari presentasi kami. Di mood tuh,
Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari proyek yang sudah kami buat. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Jangan disimpan dulu, Tah.